Jadi ini masih sifatnya adalah bencana. Bencana itu terjadi karena ada siklus yang harus terjadi. Misalnya banjir, ini terjadi di musim hujan. Terus ledakan gunung di samping gunung yang berapi. Nah ini masih sifatnya bencana. Artinya bahwa ini semuanya harus introspeksi bahwa perilaku kita memang harus diperbaiki. Bagaimana memperlakukan alam, karena manusia tidak bisa hidup tanpa alam. Bagaimanapun juga manusia bikin rumah, kalau dari kayu memang harus nebang kayu. Tapi bagaimana secukupnya. Manusia harus membuat bangunan dari beton, harus mengambil pasir dan batu. Artinya harus ada lingkungan yang harus diambil, tapi yang secukupnya. Kalau azab itu sesuatu yang tidak lumrah. Hujan biasanya air berubah menjadi hujan duit, nah itu azab. Kalau hujan duit bukan bencana ya Gus ya? Azab. Oh azab. Karena seketika terus duit itu nggak laku. Oke. Lah karena sudah hujan duit terus ngapain juga cari uang. Langsung duitnya nggak laku. Hujan emas ya nggak laku juga kalau emas itu sudah jadi hujan. Hujan batu, tadinya air kok tiba-tiba batu. Nah itu baru azab. Tapi kalau sekarang ini masih sifatnya bencana ya, semua yang harus kita introspeksi. Yang di gunung jangan suka ngundul pohon, yang di hutan jangan suka terlalu banyak nebang hutan, karena kebutuhan manusia memang tidak bisa ndak. Memang lingkungan itu harus diambil untuk kebutuhan manusia. Seperti mengambil nyawa itu boleh untuk hidup, ngambil nyawa ikan, ngambil nyawa kambing, ngambil nyawa sapi untuk kebutuhan proteinnya manusia. Nah itu masih sebenarnya kehidupan kita ini masih normal. Jadi jangan terlalu lebay lah menganggap ini azab, itu terlalu berlebihan. Sekarang di Cianjur ada gempa, ternyata dulu memang sesarnya ada di Cianjur. Di Jogja dulu ada gempa, memang sesar gempa ada di Jogja. Makanya yang terbaik adalah kalau sudah tahu seperti itu, geser ke wilayah yang tidak sesar gempa. Oke. Kalau nggak ingin banjir ya jauhilah aliran-aliran sungai, karena bagaimanapun juga banjir itu dibutuhkan oleh alam untuk mengangkut mineral dari puncak gunung yang dibawa oleh sungai-sungai melalui banjir, dikirim ke pantai-pantai, ke sawah-sawah dan ladang-ladang. Nah itu juga dibutuhkan. Akan tetapi ketika manusia kemudian menempati arus banjir, ya kemudian manusia yang kena. Makanya manusia juga kasih kaki sama Allah, biar kalau terjadi bencana larilah. Nanti kalau udah selesai datanglah kembali ke situ untuk mengolah kehidupan yang lumrah dan normal. Itu aja. Oke, luar biasa. Terima kasih Gus. Jadi mengingat di dalam satu ayat Al-Quran itu ada statement bahwa sanurihim ayatina, bahwa Allah memperlihatkan ayat-ayat gitu ya, bahwa ada afak, ada anfus gitu dalam konteks alam dan diri gitu. Nah itu kan pasti ada pembelajaran untuk kita bisa membaca alam atau sabda alam gitu. Nah, gimana tuh Gus kaitannya dengan membaca alam dan pesan apa yang bisa kita ambil? Jadi sebenarnya manusia sudah membaca alam dari dulu. Kalau bulan Desember itu dari dulu memang sudah musim hujan. Bulan Januari masih musim hujan. Makanya kalau pernikahan dilakukan di bulan Juli, musim terang. Nah itu kan sebenarnya semua manusia membaca alam. Jam. Kenapa ada istilah subuh, itu ketika membaca alam masih remang-remang. Kenapa zuhur terang benderang. Kenapa asar mulai geser. Kenapa maghrib matahari mulai terbenam. Kenapa isya disebut malam. Itu sebenarnya nama-nama itu menunjukkan bahwa ada ilmu yang cukup mendalam dari manusia ketika membaca alam. Cuman kan kadang lupa dibaca, tapi lupa perilakunya. Gitu kan, dibaca sebagai Desember tapi lupa perilaku hujan, dibaca di bulan Maret tapi lupa perilaku musim semi. Nah ini yang kemudian sebenarnya ilmu bulan, ilmu hari ini sebenarnya luas ya? Orang membaca alam. Oke. Dan menarik sekali gini Gus, kadang kalau kita ngelihat bencana itu kan rumah jadi hancur dan dilihat bahwa ada kerugian gitu Gus. Nah
kira-kira bagaimana sih kita menyikapi yang kita rasa bahwa itu rugi, padahal juga di satu sisi Quran juga selalu mengatakan bahwa apa yang baik menurut kamu belum tentu kamu merasa baik gitu Gus, kira-kira gimana Gus? Ya kalau rusak ya diperbaiki. Mau dipandang pakai pandang manapun ya nggak akan pernah berubah kalau tidak diperbaiki. Jadi melihat rumah yang hancur itu ya harus diperbaiki. Nah bagaimana ketika dia nggak bisa memperbaiki, orang lain ikut memperbaiki. Kalau cuma cara pandang, semua punya cara pandang yang berbeda-beda. Jadi kalau melihat rumah hancur ya harus diperbaiki. Melihat janda ya harus dicarikan pasangan laki-laki. Melihat duda, carikan pasangan perempuan. Kalau cuma dilihat gitu nggak akan terjadi apa-apa. Nah, sikap hidup itu kan sebenarnya melihat sesuatu, melakukan tindakan. Bahwa setelah ada tindakan kemudian bersyukur, alhamdulillah, atau alhamdulillah, atau alhamdulillah lagi, itu semua harus ada tindakan. Makanya ada sumbangan, ada bantuan ketika terjadi bencana. Bahwa kemudian itu rugi, pasti rugi. Pasti rugi lah, namanya rumah hancur pasti rugi. Tapi kan manusia harus bisa melihat bahwa itu dulu dari kehancuran. Jadi hutan ditumbangkan dulu kan, batu ditumbangkan dulu terus ditata. Maka ketika tumbang lagi ya biasa aja, sebenarnya siklus hidupnya masih normal. Jangan terlalu banyak berlebihan melihat oh ini rugian, ini tanggung siapa. Ya kita tanggung sendiri duluan. Wong kita lahir dulu ditanggung sendiri sama orang tua. Jadi jangan-jangan kita ini sering-sering kemudian ketika merasa ada sesuatu yang merugi, langsung kita mikirkan orang lain untuk bantu kita. Enggak begitu, agama tidak mengajarkan begitu. Ibda binafsik, mulai dari diri sendiri. Bahwa setelah itu ada orang bantu, syukur. Kalau nggak ada orang bantu, ya kita berjuang. Nah itulah makna perjuangan. Kalau berjuang juga nggak dapat, cita-citanya nggak nyampe, yang sabar, berjuang lagi, dan terus begitu. Itulah manusia normal dalam hidup. Jangan setiap ada bencana yang dipikirkan kenapa tidak ada bantuan, kenapa tidak ada bantuan. Ini kan nalar belakangan ini kan banyak yang kemudian ini harus ada bantuan. Nanti dulu, kita mulai dari diri sendiri. Kalau kita bisa lari, pertama larilah dulu. Nanti kalau sudah mulai agak reda, tengok, oh ternyata rumahnya hancur. Apa yang bisa kita lakukan? Ya mulai dilah bersihkan rumahnya. Kalau mulai bisa bangun, bangun. Kalau nggak bisa, ya tunggu bangun lagi. Di mana ada orang mau bantu, syukur. Kalau nggak ada, berjuang lagi, gitu aja terus. Itulah hidup yang sesungguhnya.